Kini kita akan coba bahas tentang mengapa orang tidak memulai berbisnis. Padahal dia punya keinginan untuk punya usaha sendiri. Jadi, ya, Bob Sadino pernah bilang, kalau ditanya bisnis apa yang bagus itu dilakukan, ya Bob Sadino almarhum mengatakan bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bukan ditanyakan, tetapi adalah bisnis yang dibuka, bisnis yang dilakukan, yang dijalankan. Namun persoalannya adalah banyak orang tidak memulai bisnis. Nah, mungkin kita bisa melihat apa alasan-alasan ini, sebab seringkali sebenarnya itu hanyalah alasan. Pertama, merasa dirinya sudah sangat sibuk, mungkin sibuk dengan anak, mungkin sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari, atau sibuk dengan hal-hal lain. Yang kedua yang juga sering bertanya kepada saya, yaitu bisnis apa yang harus saya lakukan? Mereka bertanya, Pak, saya cocoknya bisnis di bidang apa? Ya, tentunya sulit sekali menjawab ini, karena bisnis di bidang apa itu tergantung peluang, tergantung dari pasar, tergantung dari juga cocok tidak dengan diri si penanya. Jadi memang kadang-kadang seseorang itu tidak tahu mau bisnis apa, sehingga dia tidak bisa memulainya. Dan juga mungkin dia tahu mau bisnis apa, cuman dia tidak tahu harus mulai dari mana, step-step yang harus dilakukan itu apa. Memang untuk ini, untuk mengatasi hal ini, seseorang itu perlu mentor, perlu yang bisa menasihati, perlu yang bisa membimbing. Tetapi jangan menjadi tergantung, namun gunakanlah, manfaatkanlah hubungan mentorship ini secara baik untuk mengembangkan diri kita. Alasan yang paling umum adalah juga, saya belum bisa buka bisnis, saya tidak punya uang, saya belum cukup modal. Padahal kalau kita mau bertanya pada diri kita sendiri dan melihat di luar, kalau saya hanya punya uang katakanlah 500 ribu, bisakah saya memulai sebuah usaha? Pasti ada yang menjawab bisa. Apalagi 1 juta, apalagi 10 juta. Bahkan kalau saya hanya punya uang 200 ribu saja, bisakah saya buka usaha sendiri? Bisa. Ada banyak usaha yang mungkin hanya butuh modal 200 ribu, bahkan mungkin yang lebih sedikit, bahkan mungkin ada usaha yang tanpa modal. Jadi pemikiran bahwa kita berusaha itu atau membuka bisnis itu perlu modal harus dihilangkan. Modal kita itu adalah diri kita sendiri. Siapa diri kita, apa yang kita kuasai dan kita bisa lakukan, dan jangan lupa siapa saja yang kita kenal itu merupakan sebuah modal. Ya, jadi jangan hanya berpikir bahwa modal itu uang, sehingga sudah tidak ada alasan untuk tidak memulai bisnis hanya karena tidak punya modal. Yang kelima, yang banyak terjadi adalah takut gagal. Ya, memang kalau takut gagal, tidak akan pernah berusaha untuk memulai. Sama halnya kalau kita mau pergi ke luar kota atau ke luar negeri tapi takut perginya, ya kita tidak akan pernah pergi. Maka seorang yang memang sudah memutuskan dan punya niat yang sungguh-sungguh untuk menjadi seorang entrepreneur, jangan pernah takut gagal. Yang keenam, orang yang membuka usaha berpikir mungkin hidup saya pasti akan penuh stres. Benar, orang yang punya usaha sendiri pasti hidupnya banyak pikiran. Kenapa? Karena dia memikirkan banyak hal. Pasti hidupnya penuh dengan stres. Kalau kita bekerja di perusahaan orang lain atau di tempat orang lain, kita katakanlah bekerja sebagai administrasi atau bekerja sebagai sales atau apa, hidup kita lebih santai mungkin. Karena apa? Karena pekerjaan kita sudah jelas, jam kerja kita juga sudah jelas. Tapi sebagai entrepreneur, mungkin kita banyak tantangannya, banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Ketidakpastian itu akan kita hadapi, dan itu pasti akan membuat stres. Tapi jangan khawatir, kalau Anda berbisnis di bidang yang Anda minati dan juga sesuai dengan passion Anda, hal itu bisa diatasi dengan lebih ringan. Yang ketujuh, mungkin ketika menjadi seorang entrepreneur dia akan merasa kesepian, teman-temannya mungkin menjauh, dia harus lebih fokus mengurusi perusahaannya, dia tidak bisa lagi bergaul dengan bebas,
dia takut kesepian. Ini memang sekedar alasan, tapi itu juga sering dirasakan sebagai penghambat. Yang kedelapan, dia punya pemikiran bahwa wah, orang-orang sukses itu pasti orang-orang yang beruntung. Kalau saya kan mungkin belum tentu bisa beruntung, bagaimana saya bisa sukses? Jadi orang-orang seperti ini belum sudah punya keraguan. Nah, seorang entrepreneur memang harus percaya diri. Percaya diri itu dia harus memiliki sebuah keyakinan. Artinya apa? Dia memang harus yakin bahwa kesuksesan itu bukan karena sekedar faktor keberuntungan, tetapi memang sudah benar-benar diperhitungkan. Itulah bedanya. Nah, berikutnya, hambatan tidak berwirausaha adalah tidak percaya diri. Kita tahu bahwa seorang entrepreneur juga harus bisa menjual. Seringkali ketika orang itu tidak percaya diri, dia malu untuk berjualan, dia malu untuk berkomunikasi dengan orang lain, dia malu, dia ragu-ragu untuk mengambil langkah. Nah, ini memang jadi penghambat. Oleh karena itu, kepercayaan diri ini harus dilatih. Caranya bagaimana? Lakukanlah latihan terus-menerus. Kalau ragu-ragu atau malu berjualan, latihlah diri Anda dengan berkomunikasi dengan teman, latihan cara berjualan terus-menerus. Supaya apa? Supaya Anda makin lama makin terlatih. Kemudian di kepala kita, di kepala Anda, isilah dengan kata-kata yang positif. Jadi, saya bisa, saya pasti bisa, itu mudah, itu adalah kata-kata positif. Tetapi kalau kita selalu mengatakan pada diri kita sendiri, saya mana bisa, saya mana mampu, itu kan sulit. Nah, itu akan membuat kita tidak percaya diri. Lakukanlah kata-kata positif dalam hati kita terus-menerus. Itu akan membantu kita untuk lebih percaya diri. Dan yang ke-10, seringkali orang belum berani berwirausaha karena dia merasa belum berpengalaman. Oleh karena itu banyak orang yang bekerja di perusahaan lain tujuannya adalah saya mau belajar dulu. Tapi jangan lupa, memang belajar itu baik, tapi jangan lupa pada tujuannya untuk berwirausaha. Jangan lupa atau jangan terlena untuk belajar terlalu lama di perusahaan. Anda harus punya keyakinan, Anda harus punya batas waktu. Saya harus segera memulai usaha, saya harus segera start up bisnis saya sesuai dengan passion yang saya miliki. Milikilah passion, pilihlah bisnis yang sesuai dengan minat dan passion Anda. Itulah yang harus kita atasi. Masalah-masalah ini sebenarnya semua itu seringkali adalah alasan. Bob Sadino bilang bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dibuka, bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak salah Anda memilih entrepreneurship sebagai pilihan, bahwa entrepreneurship bisa membuat masa depan kita lebih baik. Dari saya, Nur Agustinus, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat.